Nah saudara, pagi hari ini saya bersyukur diberikan kesempatan kembali untuk menyampaikan firman Tuhan. Tadi saudara saya pakai jas, karena sekian panas saudara saya nggak tahan, jadi jas saya tinggalkan. Jadi sementara saya nggak pakai jas, tapi nggak apa-apa, tidak mengurangi kekudusan, amin saudara. Tidak mengurangi juga kegantengannya, masih tetap ganteng aja, amin. Ya nak ada yang muji, saya muji sendiri, nggak apa-apa. Apalagi istri saya yang muji saya. Ya saudara, saya percaya hari-hari ini kita melihat dan kita mendengar ada banyak fenomena yang sedang terjadi di dunia ini. Dan juga saya percaya saudara, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar saudara, itu akan kadang-kadang membuat kita mungkin merasa bertanya, Tuhan bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa semua ini bisa terjadi? Kenapa hal-hal yang baik sepertinya susah terjadi? Kenapa hal-hal yang buruk semakin hari semakin nyata di tengah-tengah kita? Kenapa orang-orang yang baik, orang-orang yang sentiasa memuliakan Tuhan, kenapa mereka tidak dipromosikan? Saudara, saya percaya firman Tuhan berkata di awal tahun saya pernah menyampaikan firman Tuhan bahwa tahun ini adalah tahun penampian. Tahun ini adalah tahun di mana kita akan dipisahkan, saudara. Nah, oleh saudara pagi hari ini setelah saya berdoa kepada Tuhan, setelah saya dapat informasi kemarin saya terima giliran untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya sampaikan? Dan saya terus berdoa dan terus saya berdoa, terutama dalam hati saya beberapa hari, 2 hari kemarin saudara, tiba-tiba saya dapatkan suatu firman Tuhan. Dan inspirasinya sangat kuat sekali, Tuhan ingin sampaikan kepada kita pagi hari ini. Dan saya tidak menyampaikan kepada kita tentang berkat. Dan saya percaya bahwa anak Tuhan senantiasa diberkat Tuhan, amin. Tetapi saya mau menyampaikan sesuatu yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya. Kalau kita ingin mengikuti Tuhan, saya percaya Alkitab berkata, kita ikut Tuhan. Memang Alkitab katakan bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan akan memberikan kemenangan, Tuhan akan memberikan berkat yang berkelimpahan kepada kita. Tetapi di balik itu semua saudara, ada syarat, ada hal yang perlu kita lakukan. Nah oleh saudara saya percaya bahwa banyak Alkitab menuliskan ada banyak hamba-hamba Tuhan diberkati, ada banyak nubuatan-nubuatan diberikan kepada setiap orang yang percaya. Tetapi kenapa mereka tidak menggenapinya? Kenapa firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka tidak mereka dapatkan? Bahkan yang sebaliknya yang terjadi apa saudara? Mereka melarikan diri daripada Tuhan. Nah oleh saudara pagi hari ini ada sesuatu yang salah di kehidupan kita hari-hari ini. Dan saya ingin berbicara kepada kita tentang fungsi keimamatan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Kita melihat gereja, kita melihat bagaimana Allah memanggil orang Israel. Tuhan memulihkan apa? Keimamatan di dalam bangsa Israel. Saudara, ada 3 hal yang sangat penting dalam pemerintahan Israel. Ada apa? Imam, ada nabi, ada raja. Nah ketiga hal ini saudara, mereka saling berkaitan, saling menguatkan dalam pemerintahan mereka. Tetapi kalau ketiga fungsi ini tidak berfungsi saudara, kita melihat kejatuhan demi kejatuhan terjadi kepada bangsa Israel. Kejatuhan demi kejatuhan terjadi kepada orang-orang yang percaya. Kenapa? Karena ketiga fungsi ini tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Sebab inilah suara Tuhan, inilah bagian yang Tuhan sedang pakai untuk membawa umat Tuhan kepada rencana Tuhan. Nah saya percaya hari-hari ini Alkitab katakan bahwa gereja kita diperlengkapi dengan apa? Ada 5 jawatan. Pertama siapa? Ada nabi, ada siapa lagi? Ada rasul, ada siapa lagi? Ada gembala, ada penginjil, ada apa-apa? Ada guru. Dan kelima jawatan itu apa? Memperlengkapi orang-orang kudus. Nah saudara pagi hari ini saya akan berbicara kepada kita satu topik tentang keimamatan. Tetapi saya akan berbicara kepada hal yang lebih dalam lagi saudara. Yang Tuhan taruhkan hati saya. Kenapa? Ini penting sekali saudara. Selama ini mungkin kita dikhotbahkan tentang berkat. Kita dikhotbahkan tentang bagaimana kita berhasil. Kita dikhotbahkan tentang bagaimana kita akan melakukan hal-hal luar biasa ke depan. Tetapi ada satu hal syarat yang senantiasa kadang-kadang kita lupakan. Kita kejar ke sesuatu di sana. Kita kejar janji Tuhan. Tetapi sementara ada sesuatu bagian yang selama ini kita tinggalkan. Nah oleh saudara Bapak Ibu pagi hari ini yang terkasih dalam Tuhan, kita buka dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Ini pembukaan saya, 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Nah saudara, kita semua dipanggil sebagai apa? Imamat rajani. Nah saya percaya saudara, keimamatan ini siapa yang pilih kita? Tuhan sendiri memilih kita.
Alkitab katakan bahwa Yesus adalah imam besar bagi kita. Sehingga hari ini saudara kita tidak lagi menggunakan perantara. Kita tidak lagi perlu lagi guna orang-orang lain untuk datang kepada Tuhan. Tapi masing-masing kita datang kepada Tuhan. Dan kita sering diajarkan bahwa fungsi keimamatan apa? Kita harus apa? Mengenal Bapa. Seorang imam itu dia mengenal Bapa. Kedua, seorang imam itu dia harus apa? Dia harus percaya kepada Bapa. Dia harus percaya kepada Tuhan. Itu seorang imam. Nah yang ketiga saudara, seorang imam apa? Dia harus menyembah dia dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Itu fungsi imam. Dan yang ketiga apa? Seorang imam dia akan menerima firman Tuhan. Dia akan menerima wahyu Tuhan. Kenapa? Karena dia menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan keempat saudara, dia akan apa? Membagikan apa yang dia alami dalam kehidupannya saudara. Nah ini tugas dan apa yang dikatakan apa? Seorang imam. Nah saudara, saya tidak bicara tentang seorang imam, tetapi saya akan berbicara pagi hari ini kenapa keimamatan itu tidak berfungsi dalam kehidupan kita. Saya percaya saudara, kalau seseorang imam, dia setiap hari dia percaya kepada Bapa, dia percaya kepada Allah, dia mengenal Allahnya, dia kenal Bapaknya, dia percaya kepada Allahnya, dan dia menyembah Bapaknya dalam roh kebenaran. Saya percaya hidupnya pasti akan tidak sama. Saudara, beda seseorang yang mengenal, seseorang yang tidak mengenal, dan seseorang yang menyembah atau tidak, seseorang yang tidak menyembah. Saudara, saya melihat semenjak saya bertobat hari ini sampai hari ini, kalau saya hitung saya sudah bertobat, umur saya sudah 24 tahun lebih, hampir 25 tahun. Jadi gereja ini ada, saya termasuk juga adalah orang yang awal di sana. Dan saya bertobat tahun 1970, bukan 70 itu lahir saya saudara. 92 akhir. Jadi masuk ke tahun 92 pertama awal 93 akhir saya masuk di sini saudara. Dan saya bertobat di gereja ini, saya mengalami Tuhan di gereja ini saudara. Dan satu hal yang saya alami saudara, saya mengalami Tuhan begitu luar biasa yang menghidup saya. Dan satu hal saudara saya percaya pagi hari ini, apa yang membuat kita tidak bisa bertumbuh? Kenapa membuat kita terhalang dalam pertumbuhan iman kita? Mari kita buka firman Tuhan pagi hari ini saudara, yang terambil di dalam apa? 1 Samuel 3. Coba kita buka dalam 1 Samuel. Di sini saudara, fungsi keimamatan mengalami masalah. 1 Samuel 1 ayat yang ketiga ayat 1 dikatakan, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Nah dari firman Tuhan ini saya melihat kenapa Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu apa? Firman Tuhan jarang. Kedua, penglihatan tidak sering. Nah kalau gereja, kalau kehidupan kekristnan kita, kedua hal ini mengalami masalah, saya percaya berarti ada masalah kehidupan itu dalam kehidupannya saudara. Kenapa firman Tuhan dikatakan di sana bahwa masa itu firman Tuhan jarang, dan juga penglihatan tidak pernah terjadi, bahkan jarang sekali, berarti ada masalah terjadi kepada umat Israel. Pada masa itu saudara, kepemimpinan siapa? Kepemimpinan Imam Eli. Nah kalau kita lihat saudara baca sebelumnya ayatnya sebelumnya saudara, Imam Eli dipercayakan Tuhan untuk membawa bangsa Israel untuk mereka menyembah Tuhan. Tetapi saudara apa yang terjadi? Tuhan percayakan kepada Imam Eli bersama anak-anaknya, tetapi mereka tidak melakukan tugas keimamatan mereka dengan baik dan benar. Sehingga apa yang terjadi saudara, kalau kita lihat baca Alkitab yang selanjutnya saudara, saya tidak baca pagi hari ini, tapi saya akan meringkas sedikit saudara. Nah terjadi suatu masalah di mana Imam Eli memiliki 2 orang anak, yaitu Hofni dan Pinehas. Karena Alkitab katakan bahwa mereka juga pelayan Tuhan di bait Allah yang mengurusi orang-orang Israel yang beribadah kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi saudara kepada kedua orang ini juga Imam Eli, mereka tidak semestinya melakukan perkara-perkara di depan Tuhan. Alkitab jelas kalau kita lanjut baca selanjutnya atau sebelumnya saudara, bahwa anak-anak Eli yaitu Hofni dan Pinehas, mereka berlaku apa? Berlaku jahat. Mereka berlaku jahat kepada umat Tuhan. Mereka berlaku jahat kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka melakukan suatu perbuatan jinah dalam kehidupan mereka. Alkitab katakan bahwa orang-orang Israel yang datang menyembah Tuhan, wanita-wanita datang kepada Tuhan diperlakukan tidak baik.
Dan juga persembahan-persembahan orang Israel yang dipersembahkan kepada Tuhan dimakan habis oleh mereka, dirampas oleh mereka. Mereka tidak lagi menjadi imam yang baik, tetapi justru mereka menjadi orang yang menjadi murka di hadapan Tuhan. Nah, oleh saudara, pagi hari ini Alkitab juga mencatat bahwa Imam Eli juga seorang imam, tetapi dia tidak berfungsi sebagai imam yang semestinya. Alkitab katakan bahwa Eli tidak menasihati anak-anaknya. Imam Eli tidak menegur anak-anaknya. Sehingga apa? Mereka berlaku jahat, mereka berlaku fasik di umat Israel sampai terkenal ke seluruh pelosok. Nah, dari peristiwa ini saudara, saya melihat kenapa firman Tuhan dikatakan pada masa itu firman Tuhan jarang dan juga penglihatan tidak sering. Rupanya ada dosa yang sedang tersembunyi yang sudah dilakukan oleh para imam-imam yang seharusnya membawa umat Tuhan kepada Tuhan, membawa orang menyembah Tuhan dengan benar, tetapi dengan adanya mereka ada sesuatu dosa yang datang menyertai umat Israel. Nah, saudara, saya berpikir, Tuhan, kenapa banyak sekali ini terjadi? Nah, contoh yang kedua, saudara. Ini contoh yang pertama tadi itu tentang Samuel, yaitu tentang Imam Eli dan keluarga. Dan kedua, sudah kita buka dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 29. Pertama tadi tentang keluarga daripada Imam Eli, dan sekarang kita berbicara kedua lagi, contoh yang kedua, karena mereka berdosa kepada Tuhan, sehingga apa? Mengakibatkan orang Israel berdosa kepada Tuhan. 1 Raja-Raja 16 ayat 29. Bisa buka kan? Ya, Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa, Raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 20 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Selanjutnya, Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Nah, saudara, kita lihat seorang raja yang seharusnya menyembah Tuhan, seorang raja yang harus percaya kepada Tuhan, tetapi Alkitab katakan bahwa seorang raja itu Ahab membuat seluruh orang Israel berdosa kepada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Masa itu terjadi kekeringan selama 3 tahun 6 bulan. Akibat dosa yang dilakukan Raja Ahab bersama orang-orang istana dan juga istrinya Isabel, sehingga membuat umat Israel berdosa kepada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Kekeringan melanda umat Israel selama 3 tahun 6 bulan. Nah, saudara, saya menarik perhatian dari sini, saudara. Kedua hal ini. Apa yang terjadi kepada mereka itu ada sesuatu akibat penyebabnya. Penyebabnya apa, saudara? Kalau pertama tadi, saudara, karena Imam Eli bersama anaknya berdosa. Tetapi sekarang kita melihat bahwa Raja Ahab berdosa kepada Tuhan. Dia tidak menyembah Tuhan. Dia menyembah bersama istri menyembah dewa kesuburan pada masa itu, saudara. Mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan. Dan sehingga apa? Alkitab katakan bahwa kejahatan umat Israel pada masa itu melebihi apa yang sudah pernah terjadi. Nah, dari hal dua ini, saudara, saya menyimpulkan bahwa dosa mengakibatkan segala sesuatu menjadi rusak. Dosa mengakibatkan segala sesuatu yang baik menjadi rusak. Dosa mengakibatkan segala sesuatu rencana Tuhan yang indah yang Tuhan berikan kepada kita menjadi tidak terjadi. Bukan karena Tuhan, tetapi karena manusia tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudara, pagi hari ini saya merasa ada sesuatu yang Tuhan ingin taruhkan kepada saya pagi hari ini. Mungkin kita bertanya, Tuhan, kenapa saya ikut Tuhan hari-hari ini kok sulit? Kenapa saya ikut Tuhan hari ini kok mengalami banyak hal masalah? Kenapa saya hari ini menyembah Tuhan kok sulit? Kenapa hari ini saya menyembah Tuhan kok jauh rasanya? Berarti ada sesuatu yang kurang beres. Berarti ada sesuatu yang tanpa kita sadari bahwa itu sudah terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu harus dibereskan, saudara. Nah, pada masa itu, saudara, apa yang terjadi? Kalau zaman itu, saudara, pada masa Eli, maka Tuhan mengangkat Samuel untuk menggantikan posisi, saudara. Nah, pada masa Ahab, saudara, ada Nabi Elia yang Tuhan pakai untuk membuat terobosan dalam kehidupan mereka. Nah, oleh saudara, pagi hari ini, apa sih yang menyebab kita tidak bisa bertumbuh? Kenapa sih menyebab kita tidak bisa mengalami suatu terobosan dalam kehidupan kita? Rupanya selidik ada sesuatu yang terjadi di sini, saudara. Yaitu apa, saudara? Akarnya adalah dosa. Nah, saya buka di dalam Galatia 5 ayat 19 dikatakan, ayat 20 sampai 21, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencidraan, roh pemecah,
kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat apa? Bagian di dalam kerajaan Allah. Lihat, Galatia berkata kepada kita bahwa apa yang dilakukan ini membuat kita tidak bisa mengalami kerajaan Allah. Nah, ini terjadi kepada bangsa Israel. Kenapa mereka tidak mengalami janji Tuhan? Kenapa mereka tidak mengalami kerajaan Allah? Karena ada dosa yang sentiasa datang dalam kehidupan mereka. Saudara, Bapak, Ibu, pada hari ini, mungkin kita hari ini sudah diberkati. Mungkin saya hari ini baik. Mungkin saya enggak kekurangan apapun. Tetapi saudara, saya mau katakan kepada kita, di dalam hati kita yang terdalam ada sesuatu yang mungkin kita cari. Tuhan, kenapa saya menyembah Tuhan? Kenapa aku seperti ini? Kenapa keluarga saya seperti ini? Kenapa pekerjaan saya seperti ini? Kenapa ini terjadi? Kenapa itu terjadi? Kenapa itu terjadi? Akhirnya apa? Pertanyaan demi pertanyaan kita lakukan di kehidupan kita. Nah, saudara, pagi hari ini ada berapa hal, saudara. Apa akibat dari dosa dalam kehidupan kita? Ada satu firman Tuhan saya dengarkan tadi tentang seorang perjalanan Yosua. Ini masalah dosa, saudara. Yosua. Atau perjalanan Musa. Saudara, kalau kita lihat perjalanan Musa, saudara, kenapa mereka sering kali mengalami kemunduran atau mengalami tidak sesuai dengan jadwalnya Tuhan? Karena setiap mereka mau melangkah, kalau ada dosa yang terdapat dalam kehidupan mereka, itu membuat mereka berhenti. Itu membuat mereka tidak mengalami kemajuan di kehidupan mereka. Sehingga apa? Alkitab katakan bahwa di masa itu, saudara, orang yang keluar dari Mesir hanya sedikit yang masuk dalam tanah perjanjian. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Alkitab katakan mereka bersungut-sungut. Mereka melakukan segala sesuatu dengan kedagingan mereka. Mereka melakukan segala dosa yang mereka lakukan, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara, berapa banyak hari-hari ini, saudara, kita melihat kegagalan demi kegagalan kepada anak Tuhan. Mereka sudah percaya kepada Yesus, udah penuh Roh Kudus. Tetapi kenapa dalam kehidupan mereka, mereka gagal dan mereka tidak sampai akhir hidup mereka. Akhirnya mereka kembali kepada dunia lamanya, saudara. Nah, oleh saudara, pagi hari ini ada berapa ciri akibat dari dosa? Penting sekali, saudara. Kadang kita melihat, biasa aja lah, yang penting saya datang kepada Tuhan, saya percaya kepada Tuhan, saya sudah menyembah Tuhan. Tetapi satu hal, saudara, yang Tuhan ingatkan kepada saya pagi hari ini, bahwa kita harus berurusan masing-masing dengan dosa. Bukan berarti dosa itu terlalu besar. Tetapi justru dosa itu, saudara, itu yang membuat kegagalan demi kegagalan terjadi di depan kita. Kita melihat kenapa ada hamba Tuhan yang besar. Hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Akhir hidup mereka bisa jatuh. Kenapa? Karena dimulai dengan dosa. Mungkin dosa itu dari kecil, dosa dari hal-hal yang kecil. Tetapi karena dosa tidak dibereskan, dosa itu memerenggut kehidupan mereka dan menjatuhkan dan menghancurkan pelayanan mereka. Ada banyak kita melihat hal-hal luar biasa. Pertama, orang itu dipakai Tuhan. Orang itu diurapi oleh Tuhan. Tetapi pada masa hidup mereka, saudara, mereka tahu-tahu sudah jatuh. Kenapa, saudara? Karena ada dosa yang tersembunyi yang sedang mereka sembunyikan di kehidupan mereka. Nah, saudara, saya mau katakan pagi hari ini, saya nggak tahu dosa apa yang kita sembunyikan hari-hari ini. Mungkin saudara, aku nggak berzina, aku nggak mencuri, aku nggak membunuh. Tetapi saudara, saya katakan kedagingan, Alkitab katakan, kalau kita masih hidup dengan kedagingan, saudara, kalau kita masih hidup dengan segala hawa nafsu, kalau kita masih hidup dengan segala kekuatan kita sendiri, Alkitab katakan itu adalah dosa. Nah, berapa banyak hari ini, kenapa sih kita hidup dengan Tuhan kok rasanya enjoy? Kenapa ikut Tuhan kok rasanya nggak suka cita? Kenapa? Ada sesuatu yang tersembunyi di dalam hidup kita. Nah, saudara, Alkitab katakan bahwa Roh Kudus datang untuk apa? Menginsapkan dan menyadarkan kita. Nah, saudara, saya percaya seorang Imam Eli, dia seorang pelayan Tuhan. Dia adalah orang yang menyembah Tuhan, dipakai Tuhan dan dipilih Tuhan. Tetapi kenapa itu bisa terjadi? Kenapa dia membiarkan dosa yang kecil, dosa yang pada mulanya mungkin biasa, dan akhirnya berkembang, bertumbuh. Dan dosa itulah yang membuat dia jatuh. Sehingga apa Alkitab katakan, saudara? Kita lihat nubuatan untuk Eli luar biasa, bahwa Tuhan akan pakai keluarga Eli. Tuhan akan memakai keluarga ini dengan dahsyat dan luar biasa. Tetapi pada akhirnya, saudara, ada hamba Tuhan, surah abdi Allah menyampaikan firman Tuhan kepada Imam Eli. Hai Imam Eli, karena engkau sudah berdosa, semua yang pernah kunubuatkan kepada kamu, semua hal-hal yang baik yang pernah kusampaikan kepada kamu, semuanya tidak akan terjadi kepada kamu. Kenapa? Karena kamu sudah berdosa. Alkitab katakan bahwa dosa mereka itu tidak bisa lagi. Sakit hatinya Tuhan, saudara, sehingga membuat Alkitab katakan bahwa persembahan apapun tidak akan bisa mengampuni lagi kesalahan yang dibuat oleh Imam Eli bersama keluarga dan anak-anaknya. Alkitab katakan sebelumnya ayat yang ketiga, saudara, bahwa persembahan korban tidak bisa menyelamatkan keluarga ini.
Wah dahsyat artinya saudara. Artinya apa? Dosa ini sungguh menyakitkan hati Tuhan. Nah di sini saudara. Di dalam Yesaya 59 dikatakan ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan dari hadapan kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Alkitab katakan, Yesaya berkata, bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinga Tuhan kurang mendengar, tetapi yang membuat pemisahan antara kita dengan Tuhan apa? Kejahatan dan dosa kita. Jadi saudara, jangan main-main dengan dosa. Jangan main-main dengan dosa. Sekecil apapun Alkitab katakan, dosa tetap dosa. Dosa merupakan kekejian di mata Tuhan. Ada yang berkata gini, Pak, saya sudah berdosa, tapi kok saya masih bisa menyembah loh. Saya sudah berdosa kepada Tuhan, tapi saya masih menyembah, saya masih melayani. Oh enggak masalah. Alkitab katakan juga Imam Eli masih melayani Tuhan. Keluarganya juga masih melayani Tuhan. Sekalipun Alkitab katakan bahwa mereka sudah berdosa kepada Tuhan. Jadi jangan heran saudara Bapak Ibu, oh masih ke gereja, mungkin kita masih aktif di gereja. Atau mungkin kita masih melayani di mimbar sini. Tetapi saudara Alkitab katakan dosa tetap dosa. Lambat laun dosa akan merenggut nyawa. Dosa itu akan membuat kematian yang sangat mengerikan. Nah oleh saudara Alkitab katakan jelas Alkitab menasihatkan kepada kita. Mari jangan main-main dengan dosa hari-hari ini. Jangan simpan dosa sekecil apapun yang menurut kita hari ini. Alkitab katakan hendak kamu sentiasa setiap hari. Alkitab katakan apa? Kamu harus apa? Saling mendoakan, saling mengakui dosamu. Supaya apa? Supaya kita mengalami apa saudara? Pemulihan kehidupan kita. Nah saudara pagi hari ini, hal yang pertama, apa yang terjadi saudara? Ciri-ciri kalau dosa itu sudah ada dalam kehidupan kita. Hal yang pertama, yaitu tidak jarang atau tidak pernah atau jarang menerima firman Tuhan. Saya kembali lagi ke ayat 1 saudara. 1 Samuel 3 ayat 1 dikatakan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan yang jarang. Nah hal yang pertama saudara. Tanda-tanda kalau kita sudah mulai ada dosa di depan kita. Tanda-tanda seseorang kalau dosa itu sudah ada di kehidupannya saudara. Apa? Dia jarang. Firman Tuhan dia mungkin sudah tidak lagi seperti dulu. Saudara pernah mengalami pertobatan saudara yang pertama kali bertobat. Wah itu luar biasa. Kita baca firman Tuhan itu luar biasa. Firman Tuhan itu hidup. Tiba-tiba firman Tuhan itu berkata jelas dalam jiwa kita. Di dalam hati dan batin kita saudara. Wah tadinya firman Tuhan yang biasa-biasa. Yang selama ini kita baca dengan biasa. Tetapi setelah kita mengalami penuh Roh Kudus. Tiba-tiba firman Tuhan itu luar biasa. Tuing. Tuing. Firman Tuhan datang menegur kita. Tuhan datang membawa kita untuk mengalami kekudusan Tuhan. Tetapi mari saudara kita lihat. Setelah kita ikut Tuhan begitu lama. Apakah masih firman Tuhan itu datang kepada kita? Apakah masih firman Tuhan yang kita baca tadi yang luar biasa menguatkan kita? Apakah masih ada firman Tuhan itu dalam batin kita? Nah tanda saudara kalau kita sudah mulai jauh daripada Tuhan. Tanda-tanda dosa kalau sudah ada masuk dalam kehidupan kita. Yaitu kita jarang menerima wahyu atau firman Tuhan. Mungkin kita baca Alkitab. Mungkin kita sering setiap hari baca Alkitab. Tetapi firman Tuhan yang rema. Firman Tuhan yang hidup itu tidak lagi datang kepada kita. Alkitab katakan dalam Amsal 29 ayat 18 dikatakan, tanpa wahyu liarlah umat Tuhan. Nah berapa banyak kita sudah baca Alkitab, kita sudah renung firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan itu tidak menjadi rema. Firman Tuhan itu tidak menjadi wahyu dalam diri kita. Ia menegur kita, ia mengoreksi diri kita. Sehingga apa? Firman Tuhan itu biasa-biasa saja. Nah artinya apa saudara? Berarti ada sesuatu yang kurang. Mari Bapak Ibu pagi hari ini kita cek masing-masing diri kita. Apakah masih ada datang firman Tuhan untuk kita? Atau mungkin Pak saya dengar khotbah, itu beda. Atau mungkin saudara dengar pujian, itu beda. Artinya di sini saudara terima firman Tuhan langsung. Ada sesuatu, ada suara Tuhan datang kepada kita, itu firman Tuhan yang hidup. Saudara, pertama kali kita bertobat bagaimana kalau kita baca Alkitab? Saya nggak bawa Alkitab, manual saya tadi ketinggalan, saudara tas saya udah disiapin. Buat Alkitab, saya biasa kalau bawa ke gereja biasa pakai ini. Tapi kalau saya baca di rumah itu lebih enak pakai yang manual punya. Kenapa? Itu bisa dicoret, bisa digaris-garis. Itu saudara. Nah saudara, bagaimana waktu kita pertama kali bertobat, kita ikut Tuhan saudara. Itu Alkitab pasti banyak coretan, amin. Wah dicoret-coret.
Kita baca ini dicoret-coret, tiba-tiba ditulis lagi, wah ini. Ada kenapa? Ada suara, ada banyak saudara yang kita terima. Ada waktu kita baca Alkitab, ada banyak hal yang Tuhan mulai berkata-kata di kita tulis. Di bawahnya, di sampingnya kita tulis. Kenapa? Firman Tuhan itu hidup. Wah luar biasa. Kita bergairah, baca Alkitab pun bergairah. Kenapa? Tuhan masih bersuara, Tuhan masih firman kepada kita. Nah itu tandanya saudara. Tapi kalau itu sudah tidak lagi terjadi, apalagi enggak baca Alkitab, artinya saudara dosa sudah mengintip. Jangan-jangan sudah masuk. Ini jelas saudara Bapak Ibu, mari. Mungkin hari ini agak keras untuk kita semua, tetapi saya mau saudara, biarlah ini perlu saya sampaikan apa saudara. Supaya kita sama-sama bertobat. Supaya kita bersama-sama mengalami suatu pemulihan. Kenapa? Ini hari-hari saudara bukan hari-hari yang baik. Ini hari bukanlah hari-hari yang kita hanya berpesta pora, kita hello atau apa semua. Tetapi hari ini adalah hari yang sungguh-sungguh menentukan kita. Apakah kita benar di hadapan Tuhan? Alkitab katakan Wahyu bahwa di hari-hari terakhir ini apa? Tuhan akan membedakan orang yang kudus akan semakin apa? Kudus. Tetapi orang yang fasik akan semakin fasik. Berarti ini masa-masa krusial saudara. Persiapkan hidup kita. Jangan sampai ada dosa dalam diri kita yang menghalang kita sehingga apa? Kita tidak lagi suka dengan firman Tuhan. Kita tidak lagi suka mendengar akan firman Tuhan. Nah kalau itu masih ada dalam diri kita berarti ada sesuatu. Ada suatu benih-benih dosa dalam diri kita. Saya tidak menghakimi saudara tetapi Alkitab jelas. Kalau wahyu sudah mulai kurang. Firman Tuhan jarang disampaikan lagi. Berarti ada sesuatu dalam kehidupan mereka. Padahal Alkitab katakan setiap hari Allah ingin bicara kepada kita, amin. Setiap hari Allah ingin bersekutu dengan kita. Tetapi kalau itu terjadi berarti ada sesuatu. Apa yang terjadi kepada umat Israel itu mungkin sedang terjadi di kita. Nah yang kedua di situ katakan. Tadi dalam Amsal sudah saya bacakan. Nah yang kedua saudara. Masih tetap dalam Samuel 3 ayat 2. Yang ayat-ayat terakhir itu. Penglihatan pun tidak sering. Nah saudara kalau pertama kita bertobat kepada Tuhan. Kita luar biasa melihat Tuhan bekerja. Kalau kita doakan orang sakit orang itu sembuh. Kita banyak melihat hal-hal yang supranatural. Kita bisa melihat Allah bekerja luar biasa. Kita doakan orang-orang bisa tumbang. Orang-orang dijamah Tuhan kelepek. Orang datang di jamaah Tuhan menangis berteriak. Artinya apa? Perbuatan Tuhan diperlihatkan. Bahkan di Alkitab disebut apa? Penglihatan. Artinya apa? Nabi biasa dikasih penglihatan. Tetapi kalau Nabi sudah tidak lagi ada penglihatan, berarti ada sesuatu yang gak beres. Nah, kalau hari-hari ini saudara kita tidak lagi melihat hal-hal yang supranatural dalam diri kita. Tetapi saya masih di gereja, saya masih menyembah Tuhan. Tetapi saudara saya mau katakan kepada kita, berarti ada sesuatu yang ada hal-hal yang terjadi. Saudara, saya pernah gereja ini saudara, Tuhan kasih firman Tuhan. Dan dengan peristiwa firman Tuhan ini sudah kita bertobat dan kita mengalami lawatan Tuhan tahun 2002. Yaitu firman Tuhan dalam Yesaya 5 ayat 12 saya bacakan untuk kita semua. Kecapi dan gambus, rebana dan suling, serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka. Ada ibadah, ada penyembahan, ada perjamuan, ada sorak-sorai. Tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Tetapi perbuatan Tuhan tidak dilihat lagi. Kita tidak lagi memandang perbuatan-perbuatuan Tuhan. Atau mungkin ada berkata, Pak itu dulu. Mujizat itu dulu. Hari ini sudah lagi. Ini adalah musim-musim pengajaran. Kita sudah beralih bukan lagi musim itu. Tetapi Alkitab katakan. Kalau perbuatan Tuhan sudah tidak lagi dilihat. Berarti ada masalah. Dan ayat ini juga datang kepada gereja ini tahun 2001. Dan ayat ini juga membuat gereja ini kita bertobat, berbalik, dan kita doa puasa. Berapa lama saudara kita doa puasa, kita doa malam, kita datang di hadapan Tuhan apa? Kita bertobat di hadapan Tuhan. Dengan ayat ini saudara, kita berdoa. Kita doa 10 malam, kita doa lagi apa? Doa puasa berapa hari. Kita kenapa? Karena kita mau respon firman Tuhan ini. Bahwa selama ini perbuatan Tuhan tidak dilihat. Kita sudah mengabaikan hal-hal yang supranatural. Kita sudah mengabaikan hal-hal yang seharusnya semestinya terjadi. Yaitu kalau Allah hadir, Alkitab katakan apa? Allah tidak akan pernah berdiam diri.
Kalau Allah hadir di tengah-tengah kita, saudara, tidak mungkin semua orang berdiam diri. Pasti ada sesuatu. Yang sakit disembuhkan. Orang yang keterikatan dia akan mengalami pembebasan. Kenapa? Karena ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tetapi kalau ini tidak terjadi, berarti ada sesuatu yang kurang beres. Maka Alkitab katakan apa? Perbuatan Tuhan tidak dipandang dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Nah, ayat selanjutnya, sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan. Oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Ke gereja sih, tetapi mereka tidak mengerti apa-apa. Dengar khotbah sih, tapi mereka tidak mengerti apa-apa. Ditanya apa khotbahnya? Enggak tahu. Lalu apa yang kamu dapatkan? Enggak tahu, lucu saja. Berarti enggak ada sesuatu yang membekas. Enggak ada sesuatu yang kita dapatkan. Oh, di Tuhan di gereja tadi kenapa? Oh, saya berjumpa dengan Tuhan. Hati saya tergetar, hati aku menyembah Tuhan. Saudara, kenapa hari ini kita kehilangan gairah? Kita sudah kehilangan gairah dengan Tuhan. Ini ada sesuatu. Kita tidak lagi memandang Tuhan itu luar biasa. Seperti lagu tadi. Kalau kita datang pada Tuhan kudus, kudus. Enggak layak kita sebenarnya. Kalau kita lihat Alkitab, orang kudus mereka tersungkur di hadapan Tuhan. Hari ini bagaimana saudara kita menyembah Tuhan? Bagaimana sikap hati kita? Apakah masih ada getaran? Masih ada rasa takut dengan Tuhan? Alkitab katakan, karena kita menerima kerajaan itu yang tergoncangkan, mari kita menyembah dan beribadah kepada Tuhan dengan apa? Takut akan Tuhan dan gentar kepada Tuhan. Nah saudara, hari-hari ini orang tidak lagi gentar dengan Tuhan. Kenapa? Karena udah biasa. Ibadah biasa. Nah Alkitab katakan mereka tidak mengerti apa-apa. Orang yang mulia akan mati kelaparan. Dan khalayak ramai akan menderita kehausan. Orang Kristen banyak lapar. Tak dipuaskan. Saudara, kalau kita lapar nggak bisa dipuaskan. Dengan apa kita puaskan? Dengan pendeta, dengan khotbah, nggak bisa. Yang bisa memuaskan kita hanya hadirat Tuhan. Firman Tuhan itu yang datang kepada kita secara pribadi. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Alkitab kata kita bisa bermuka dengan muka. Berhadapan muka dengan muka. Kemarin teman saya guyon, sekarang penyembahan kita lebih dahsyat lagi saudara. Penyembahan kita muka dengan muka. Kalau dulu kita penyembahan dengan Tuhan, Musa katakan muka dengan muka. Hari ini kita pun menyembah Tuhan muka dengan muka. Tuhannya apa saudara? HP kita. Sudah lihat hari ini di mana kita duduk? Kita duduk oleh muka dengan muka kan? Bisa di sini Tuhan kita hari-hari ini. Saya berapa kali ditegur istri saya. Buka lagi Facebook. Berapa banyak kita di hadirat Tuhan? Berapa banyak kita baca hari-hari ini? Di mana-mana, di meja makan, semua mari kita tundukkan kepala kita. Kita mengheningkan cita, bukan sudah. Kita semua buka gadget kita. Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Ini muka dengan muka, jadi Tuhan kita hari ini. Saudara, jangan-jangan jadi berhala kita hari-hari ini. Termasuk saya juga sendiri. Saya punya istri saya sering kali negur saya. Datang dari kantor, main dong sama anak-anak, ngobrol. Kadang-kadang aku masih sibuk juga, siapa tahu ada berita apa. Hari-hari kan beritanya agak lumayan menggigit. Dengan pilkada DKI saudara itu membuat banyak sekali saudara berita sini. Wah sepertinya menyuka. Tapi seperti saudara, wah ini apa semua. Sampai saudara saya 3 hari lalu saya delete semua. Detikcom saya delete. Kompas saya delete semua. Tinggal Facebook lagi ku tinggal. Mencuri waktu saya. Nanti berita Ahok bagaimana sih? Ayo siapa hari sini pasti mau dengarkan beritanya bagaimana? Wah kita penasaran beritanya bagaimana sih? Nah ini salah satu saudara kita apa? Buka berhadapan muka dengan Tuhan tapi kita bermuka dengan HP kita. Hitung saudara bapak ibu, berapa jam sih? Ayo hitung bapak, jujur hari-hari ini. Berapa jam kita buka gadget kita? Berjam-jam. Kalau hitung mungkin 3, 4, 5, 6 jam. Nah doa kita bagaimana? Baca Alkitab kita bagaimana? Jangan-jangan Alkitab kita nggak pernah baca lagi. Udah berdebu. Haleluya, amin.
Saudara mungkin agak keras, tapi saya percaya ini teguran kita. Kenapa Pak? Saya juga sakit. Saya negur saya sendiri, saudara. Saudara, saya dulu gaya hidup. Minimal satu hari itu paling tidak 3 jam menyembah Tuhan. Jujur di hadapan Bapak Ibu. Tapi hari-hari saya agak berkurang. Karena mungkin 1 jam lebih. 1 jam setengah. Pagi-pagi 1 jam lebih. Malam-malam ya beberapa menit kadang-kadang. Ini baru lama ini saudara. Tapi dengan aku dapat ayat ini tadi pagi semalam. 2 hari lalu saudara. Ini mengingat saya kembali. Apa yang pernah kamu buat dulu. Hari-harimu dengan Tuhan. Hari-harimu dengan firman Tuhan. Tuhan katakan kembali. Engkau sudah jauh. Aku sudah lagi berbicara. Saudara, kalau saya baca Alkitab biasa itu tiba keluar dari hati. Firman Tuhan tiba masuk Itu enak sekali saudara. Tiba-tiba firman Tuhan itu datang. Wah rasanya bagaimana saudara? Karena kita menyembah, kita sedang setir mobil tiba-tiba ada firman datang. Kita langsung menyembah berbahasa lidah. Tiba-tiba hadirat Tuhan turun. Nah menjadi pertanyaan, masih adakah itu dalam diri kita pada hari ini? Nah hal yang saudara selanjutnya saudara. Yang kedua apa? Perbuatan Tuhan tidak dilihat. Yang ketiga saudara. Mengalami kekalahan dalam peperangan. Kehidupan saudara. 1 Samuel 4 ayat 2. Saya baca untuk kita. Ini saudara yang terjadi kepada umat Israel. 1 Samuel 4 ayat 2 dikatakan di sana. Orang Palestina mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat. Terpukul kalahlah orang Israel oleh orang Palestina yang menewaskan kira-kira apa? 4.000 orang. Biasanya orang Israel nggak pernah kalah namanya berperang. Selalu menang. Kenapa? Karena mereka percaya dan mereka mengandalkan Tuhan. Tapi pada saat itu sudah apa yang terjadi? Umat Israel mereka berperang oleh Palestina. Mereka mengalami kekalahan besar. Nah akhirnya apa yang terjadi saudara? Mereka mengambil keputusan. Mereka mengambil tabut Allah. Akhirnya mereka ambil tabut Allah itu saudara. Waktu tabut Allah itu datang saudara apa yang terjadi? Mereka bersorak. Mereka luar biasa berteriak saudara. Sampai Alkitab catat saudara ayat berapa ayat saudara. Sampai bumi gemetar. Kenapa? Karena tabut Allah ada di tengah-tengah mereka. Tadi mereka kalah berperang. Tapi karena mereka kalah mereka ingat. Oh Tuhan kita harus bawa ke sini. Tabut Allah. Akhirnya waktu tabut Allah datang saudara. Siapa yang bawa? Hofni dan Pinehas. Pelayan di situ saudara. Nah mereka bersorak-sorai luar biasa. Sampai Alkitab katakan apa? Catat bumi gemetar. Akhirnya orang Palestina mendengar itu. Wah mereka mengalami ketakutan. Wah apa yang terjadi ini? Allah mereka orang Ibrani. Allah orang Israel sudah ada di tengah-tengah mereka. Mati kita. Tapi apa yang terjadi orang Palestina? Mari kita sebagai sebagai laki-laki. Kita jangan takut, kita jangan gentar. Akhirnya mereka berperang lagi saudara. Dan ayat yang ke-10 dikatakan di sana. Lalu berperanglah orang Palestina sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu dari pihak Israel. Gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Akhirnya apa saudara? Peperangan yang kedua orang Israel tetap kalah. Sekalipun ada tabut. Sekalipun mereka sudah bersorak pada Tuhan luar biasa. Sampai-sampai Alkitab katakan bumi gemetar. Tetapi waktu mereka berperang, mereka masih tetap kalah. Kenapa? Karena sumber dosa itu masih ada di tengah mereka. Akhirnya apa yang terjadi saudara di tengah peperangan ini? Apa yang terjadi? Kematian bagi anak Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas. Memang Alkitab sudah katakan nubuat sebelumnya bahwa aku akan membunuh mereka Tuhan katakan. Karena mereka sudah menyakiti hati saya. Karena mereka tidak berlaku benar di hadapan saya. Akhirnya apa? Kematian bagi Hofni dan Pinehas, yaitu anak daripada Imam Eli. Nah akhirnya saudara berita dikasih tahu kepada bapaknya Imam Eli. Imam Eli masih duduk di teras. Waktu ada seseorang datang pada dia. Pak Imam, Pak Eli, itu anak kamu udah meninggal. Nah waktu dia dengar berita itu meninggal. Dan apa yang terjadi saudara? Alkitab katakan bahwa tabut Allah juga sudah dirampas oleh orang Palestina. Akhirnya Imam Eli dia jatuh terlentang. Alkitab katakan karena dia gemuk sekali. Dan sangat gemuk dengan Alkitab. Kenapa dia selalu gemuk? Karena dia makan daging begitu banyak. Daging orang Israel yang dipersembahkan, dia makan bersama anak-anaknya, saudara. Akhirnya apa? Mereka mati. Dan nubuatan digenapi bahwa keluarga ini meninggal. Nah saudara, apa yang terjadi saudara? Kita sudah percaya kepada Tuhan.
Oh, kita sudah menyembah Tuhan, bahkan sudah bersorak-sorai. Mungkin aku sudah bergembira depan Tuhan. Tetapi waktu saya hidup kembali di dunia hidup saya, kenapa saya kalah? Kenapa saya masih mengalami masalah? Kenapa saya masih begini? Kenapa saya masih begitu? Kekalahan terjadi di kehidupan kita, bukan karena Tuhan. Kekalahan itu karena ada dosa di dalam diri kita. Nah, Roma dikatakan bahwa dalam Roma, tetapi di dalam semuanya itu kita lebih dari apa? Pemenang. Alkitab katakan kita lebih pemenang, tetapi kenapa kalah? Berarti ada sesuatu karena dosa tadi saudara. Kenapa kita kalah di kehidupan kita? Kita kalah dalam bisnis kita kalah dalam usaha kita kalah dalam kehidupan kita kalah dengan kehidupan kita kalah dengan apa pertarungan di dunia ini saudara. Kita selalu kalah dengan dosa, kita kalah lagi. Kenapa? Nggak ada kemenangan dari kita. Padahal kita katakan Tuhan menjanjikan kemenangan, tetapi selalu kalah dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita selalu kalah yang kita alami. Kenapa? Karena ada dosa tadi saudara. Seperti umat Israel, walaupun dia udah percaya pada Tuhan, ada bait Allah di situ, tapi karena mereka menyimpan dosa saudara, akhirnya mereka kalah. Nah, saya ingat lagi kembali tadi saudara. Alkitab katakan kepada Yosua, waktu Yosua mereka nyebrang sungai Yordan di kota Ai, mereka ingin menyeberang dan merebut kota itu. Akhirnya apa saudara terjadi waktu mereka mau merebut, bangsa Israel mengalami kekalahan. Mereka dikejar lari. Wah ini bahaya. Padahal Yosua katakan selama ini mereka perkasa, musuh selalu kalah. Tapi apa yang terjadi saudara? Akhirnya waktu mereka nyerang, pada itu sedikit itu, ya, daerah itu nggak terlalu banyak. Mereka nggak terlalu banyak kirim orang, tapi kalah saudara. Nah, waktu kekalahan ini saudara, apa yang terjadi? Yosua berdoa, Tuhan kenapa ini terjadi? Kalau orang melihat dan mendengar berita ini, mereka akan bersorak-sorai, mereka akan mengatakan, di mana Allah orang Israel yang pernah menolong mereka keluar dari Mesir? Di mana Allah mereka yang pernah selama ini mengalahkan raja-raja? Kok dengan orang Ai mereka sendiri bisa kalah? Akhirnya dia berdoa Tuhan, dan Tuhan kasih tunjuk bahwa di antara kalian orang-orang suku Yehuda, ada yang berdosa karena mereka menyimpan suatu persembahan, menyimpan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Lihat saudara, gara-gara satu orang menyimpan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, umat Israel mengalami kekalahan. Akhirnya Tuhan kasih tahu, tunjuk akhirnya apa? Akan dia nunjuk, aku sudah berdosa karena aku sudah menyimpan sesuatu yang tidak boleh saya simpan. Nah, dosa saudara selalu membuat kalah. Sekalipun kita menyembah Tuhan, sekalipun kita percaya dalam nama Tuhan Yesus, tetapi kalau masih ada dosa dalam diri kita saudara, dosa itulah yang membuat kita kalah. Bukan Tuhan kita kurang kuat. Bukan Tuhan kita enggak bela kita, tetapi karena dosa Alkitab katakan, sehingga Tuhan tidak bisa turut campur tangan. Akhirnya apa? Akhirnya saudara dibereskan. Akhirnya mereka lanjut lagi perang, mereka mengalami kemenangan. Jadi saudara, sekecil apapun dosa diri kita, itu selalu membuat kita kalah dalam kehidupan kita. Saudara, Bapak Ibu, mari saudara, kita menyadari hari-hari ini. Alkitab katakan bahwa di akhir zaman ini, peperangan semakin kuat. Alkitab katakan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa udara. Saudara, kita bukan melawan diri kita sendiri saudara hari ini. Kita sedang berperang dengan kegelapan, kita berperang dengan kedagingan kita. Maka saudara, pagi hari ini saya mau bahwa kita harus membereskan diri kita. Nah, Alkitab katakan di dalam Mazmur 27 dikatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Janji Tuhan bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Nah, kalau kita diurapi artinya apa? Urapan itu memberikan kemenangan. Tetapi kalau kita menyimpan dosa, maka urapan itu tidak lagi membawa kemenangan. Justru akan membawa malapetaka di depan kita. Nah, kenapa ada banyak hari-hari ini tiba-tiba orang itu kok mundur. Tiba-tiba kok orang itu nggak ada lagi. Tiba-tiba kok orang itu lagi tadi on fire. Dia luar biasa dengan Tuhan. Dia melayani Tuhan. Tiba-tiba dia kalah. Dia mundur dari pelayanan. Dia mundur dari Tuhan. Oh, rupanya dia kalah. Karena ada dosa yang dia simpan. Mari Bapak Ibu pagi hari ini. Jangan main-main dengan dosa sekecil apapun. Sebab dosa itu akan membuat kita mati. Dosa itu akan membuat kita kalah. Bukan Tuhan kurang keren. Bukan Tuhan kurang kuat. Kenapa saudara kita lihat Alkitab katakan bahwa Tuhan izinkan bait Allah itu dirampas orang Palestina. Padahal itu kekuatan Tuhan di situ. Tetapi Tuhan Alkitab katakan bahwa Tuhan membiarkan diri tertawan. Oleh kenapa? Karena kebodohan kita. Nah, berapa banyak kita percaya pada Yesus. Katanya Yesus kita luar biasa. Tetapi kita ditawan. Nah saudara, ada satu cerita. Ini kisah seorang anak Tuhan. Ini kejadian benar saudara.
Dia seorang anak Tuhan, dia mengalami Tuhan luar biasa di dalam Tuhan. Akhirnya dia mengalami suatu pemulihan. Dan dia cinta Tuhan luar biasa. Wow, dia cinta Tuhan, dia baca Alkitab. Dia dari gereja latar belakang gereja biasa, gereja yang tradisi, saudara. Tetapi karena dia mengalami Tuhan, dia mengalami suatu pemulihan. Dalam suatu pemulihan itu terjadi, saudara, apa yang terjadi, saudara? Oh, dia mengalami luar biasa hadirat Tuhan. Dan dia selalu sharing dengan firman Tuhan. Dia pernah ketemu sama saya, saudara, dia sharing. Dia bakal berjam-jam ingin sharing sama saya, saudara. Ingin berdoa bersama-sama. Akhirnya apa terjadi, saudara? Dia dipakai Tuhan untuk membangun anak-anak muda, saudara. Akhirnya lewat dia, saudara, mereka membawa anak-anak muda, saudara. Yang biasa. Orang-orang biasa, bukan orang-orang hebat. Tetapi karena Tuhan ada dalam dirinya, saudara, sehingga apa? Dia dipakai Tuhan untuk membawa anak-anak muda berapa orang. Yang tadinya, saudara, mereka nggak ada punya kebiasaan apa-apa, saudara. Biasalah orang-orang mungkin di daerah, saudara. Akhirnya mereka di dalam Tuhan dan mereka berdoa. Teman-teman, saudara, setiap pagi mereka digerakkan Tuhan untuk berdoa. Setiap hari mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka kumpul sama-sama, saudara. Nah, suatu saat, saudara, dia membuat suatu perubahan di suatu daerah itu, sehingga saudara. Nah, karena dia cinta dengan Tuhan, sehingga apa? Dia selalu khotbah, saudara, apa yang disampaikan. Dia selalu nentang orang di daerah itu apa? Karena ada kebiasaan minum, ada kebiasaan judi, ada kebiasaan hal yang buruk, ada kebiasaan nenek moyang mereka yang selama ini selalu mereka lakukan. Tetapi dengan anak Tuhan ini, saudara, dia selalu sampaikan kepada mereka. Dia nantang sampaikan firman Tuhan mereka bahwa ini dosa, minum keras berdosa, judi dosa, semua dosa. Akhirnya apa? Dia dibenci, saudara, orang sana. Tetapi sementara dia dibenci, orang-orang tua, tetapi anak muda sayang sama dia. Nah, suatu saat, saudara, dia mengalami luar biasa kasih Tuhan dan banyak orang dipulihkan. Nah, akhirnya suatu saat dipulihkan suatu daerah itu. Tetapi namanya iblis, saudara, dia nggak tinggal diam. Iblis akan berusaha menjatuhkan seseorang yang ada firman Tuhan. Iblis akan berusaha menjatuhkan orang-orang yang selalu menjadi saksian Tuhan. Akhirnya, saudara, iblis tahu kelemahannya. Mungkin dia kurang ada mentor, kurang ada teman yang bisa itu, saudara. Suatu saat dia jatuh dalam perzinahan. Dia jatuh dalam perzinahan. Padahal dia sudah punya seseorang, sudah punya pendamping hidupnya, bahkan sudah punya anak. Tetapi dia jatuh, saudara. Akhirnya apa, saudara? Dengan kejatuhan ini, saudara, reputasi hamba Tuhan ini jatuh. Nah, saudara, saya mau katakan kepada kita, kalau seseorang anak Tuhan yang sudah jatuh, itu penghakiman dari anak Tuhan itu lebih dahsyat daripada orang dunia. Orang anak-anak Tuhan itu kalau menghakimi anak-anak Tuhan itu sesamanya lebih sadis daripada orang dunia. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Dia dihakimi dan dia memang mengalami konsekuensinya, saudara. Akhirnya apa? Dia dipecat, tidak lagi menangani anak muda, semua dipeliterin, semua nggak boleh khotbah lagi, nggak boleh bersaksi lagi, semua Tetapi dengan peristiwa itu, saudara, dia menyadari, dia bertobat, dia berdosa, dia ngakui sama Tuhan, dia berdosa. Apa yang saya mau sampaikan kepada kita hari ini? Mari, saudara. Iblis nggak senang dengan kita. Iblis nggak senang orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Maka dia akan berusaha menjatuhkan kita dengan apa? Mulai masuk dalam hal-hal yang kecil. Mulai masuk dari dosa-dosa yang kecil. Nah, dari dosa yang kecil, saudara, dia akan menghancurkan kehidupannya. Nah, berapa banyak hari ini, saudara, hamba Tuhan yang besar jatuh. Kenapa? Karena mereka memelihara dosa yang kecil tadi, saudara. Nah, oleh saudara, pagi hari Bapak Ibu, saya percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Tetapi Tuhan mau juga hidup kita lah hidup dengan kebenaran. Nah, oleh saudara, pagi hari ini, biarlah oleh firman Tuhan ini, saudara, kita mulai menyadari bahwa dosa itu sangat-sangat berbahaya. Jangan sampai ada dalam kehidupan kita. Dan yang sangat tragis sekali, saudara, kita buka dalam firman Tuhan dalam 1 Samuel 4 ayat 22. Ini ayat yang terakhir, saudara. Ini ciri-ciri dosa yang sudah mulai masuk dalam kehidupan kita. 1 Samuel 2 ayat 4 ayat 22 dikatakan, katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Nah, apa yang terjadi, saudara? Dengan kekalahan orang Israel tadi, saudara, tabut Allah dirampas. Maka anak daripada Hofni Pinehas, menantu daripada Imam Eli sudah beranak dan anaknya lahir, tapi mamanya meninggal. Dan di situ ditulis apa? Telah hilang kemuliaan Tuhan dari Israel. Nah, yang terakhir, saudara, akibat dari dosa, kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Berapa banyak hari ini, saudara, gara-gara dosa, kita hilang kemuliaan dalam kehidupan kita. Alkitab katakan dalam Roma 3:23, akibat dosa apa? Kita kehilangan kemuliaan Allah. Ini sangat tragis, saudara. Kalau saudara kehilangan kemuliaan Tuhan, apa yang bisa kita buat lagi, saudara? Kalau kemuliaan Tuhan sudah tinggalkan kita, apa yang bisa kita buat lagi? Enggak ada. Tinggal kehancuran yang terjadi, saudara. Menurut saudara, Tuhan tidak mau itu terjadi kepada kita hari-hari ini. Sebenarnya pesan ini Samuel katakan bahwa
kemuliaan Tuhan meninggalkan Israel, jangan sampai kemuliaan itu tinggalkan kita. Kenapa? Karena kita kita membawa dosa di depan kita. Nah, menjadi pertanyaan saudara, bagaimana tindakan kita supaya kita dipulihkan? Mungkin saya mau berkata kepada kita dengan jujur, mungkin kita semua masing-masing hari ini, mungkin ada dosa. Mungkin hari ini kita ada kesalahan, mungkin kita ada hal-hal yang selama ini kelemahan-kelemahan kita. Mari mulai saat ini kita mau akui, kita mau di hadapan Tuhan. Saya percaya saudara, Tuhan sanggup memulihkan kita, amin. Tuhan bisa pulihkan keadaan kita. Mungkin hari ini kita terpuruk, mungkin hari ini kita bergelimangkan dosa, mungkin hari ini kita mengalami hal yang tidak baik. Mungkin dosa itu tidak masih dalam diri kita. Tapi Alkitab katakan kalau kamu menyadari dan kamu bertobat dan mengakui dosamu, maka dikatakan dia adalah adil setia. Dia akan mengampuni segala dosa kita. Nah, hal yang pertama saudara, bagaimana supaya kita mengalami suatu pemulihan. Contohnya Daud saudara. Daud, waktu tabut Allah itu sudah diambil dan dikembalikan lagi kepada orang Israel. Suatu saat tabut ini tinggal di mana? Di Obed Edom. Nah, tabut ini terjadi singgah di rumah Edom berapa lama? Masih ingat berapa? Berapa bulan? Berapa bulan? 3 bulan. Ya, 3 bulan. Nah, Alkitab katakan waktu tabut Allah masih tinggal di Obed Edom, Alkitab katakan dia diberkati luar biasa. Keluarga diberkati, rumah tangganya diberkati, semua apapun di rumah itu diberkati. Akhirnya apa? Daud melihat, wah rupanya ini harus dipindahkan. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Daud ambil inisiatif, dia pindahkan tabut itu saudara ke mana? Ke kemah Daud di Yerusalem. Kita buka di dalam 2 Samuel 6 ayat 12. Diberitahukan kepada Daud demikian Tuhan memberkati sisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Nah, apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dan kain lin. Nah saudara, untuk membawa tabut, untuk membawa kemuliaan Tuhan lagi kembali kepada Yerusalem, Daud dikatakan apa? Dia memotong apa? Lembu dan apa? Yang tambun saudara. Dia gemukan setiap 6 langkah. Saudara, kalau kita hitung, saya nggak tahu berapa meter itu. Dari rumah Obed Edom ke Yerusalem berapa langkah. Setiap 6 langkah dipotong lagi. Setiap 6 langkah dipotong lagi. Itu berapa ekor itu semua saudara. Sebagai korban, kenapa? Korban supaya apa? Tabut itu bisa datang ke Yerusalem. Nah saudara, bagaimana kita bisa mengembalikan kemuliaan Tuhan ke kehidupan kita? Enggak ada cara lain. Kita harus ada korban. Ada pertobatan. Saya masih ingat gereja ini tahun 2002. Kita bertobat, kita berdoa puasa, kita cari Tuhan. Sungguh-sungguh kita berdoa dan berpuasa cari Tuhan, bertobat, bermalam-malam, berminggu-minggu saudara. Suatu saat tahun 2002 Tuhan melawat kita dan Tuhan memulihkan keadaan kita luar biasa. Sampai hari ini ada. Ini akibat dari apa? Tindakan kita bertobat mencari Tuhan dan sungguh-sungguh akhirnya apa? Tuhan mencurahkan rohnya di tengah-tengah kita. Sehingga apa? Terjadi suatu lawatan dan pemulihan terjadi di gereja ini. Nah saya percaya hal itu tidak mungkin terjadi kalau bukan karena korban daripada Yesus sendiri. Alkitab katakan Yesus sudah menjadi korban di kayu salib untuk apa? Menebus segala dosa kita. Mari saudara Bapak Ibu, enggak ada cara lain untuk kita mengalami suatu pemulihan. Enggak ada cara lain, enggak ada cara singkat. Itu kita merendahkan diri kita mencari Tuhan, kita bertobat sungguh-sungguh. Nah saya percaya kalau itu terjadi kepada kita, maka tabur itu akan dikembalikan dalam kehidupan kita. Kemuliaan Tuhan yang sudah hilang Tuhan mau kembalikan kepada kita. Maka kita menjadi orang yang kuat. Dan selanjutnya yang terakhir saudara. Saya minta para pemusik itu maju ke depan. Dalam contoh yang kedua adalah Nabi Elia. Dalam 1 Raja-Raja 18, 31-39 dijelaskan sana. Nah suatu saat saudara, Nabi Elia, karena tadi umat Israel sudah berdosa kepada Tuhan, sehingga terjadi kekeringan saudara. Maka dia mengumpulkan orang di Gunung Horeb, orang Israel. Akhirnya dia mengadakan apa saudara? Demonstrasi di hadapan mereka. Dan Nabi Elia saudara, dia mendirikan batu-batu mezbah dan dia memberikan persembahan korban di hadapan Tuhan. Maka saudara dipanggil semua Baal semua suruh persembahkan, dia panggil Tuhan. Tetapi Elia dia mempersembahkan saudara. Apa yang dia persembahkan? Dia bangun mezbah, dia bangun semua sekelilingnya air. Saudara pada masa itu saudara, saya masih ingat itu masa kekeringan. Saudara saya mau tanya kepada kita, masa kekeringan yang berharga emas atau air?
Air. Siapa angkat tangan, siapa yang air? Di masa kekeringan, 3 tahun lebih loh. Di situ air itu kekering semua loh. Saudara kalau dikasih pada hari itu, saudara dikasih emas 1 ton, atau saudara dikasih air 1 galon, saudara pilih mana? Kenapa berharga air daripada emas? Kan emasnya mahal. Tetapi Elia saudara, dia katakan apa? Dia ambil air. Sekeliling semua, di mesbah itu dikasih parit semua apa? Diisi air. Pada air kan mahal pada masa itu. Di Gunung Horeb lagi saudara, saya nggak tahu pada masa itu. Artinya apa? Elia memberikan yang terbaik. Elia memberikan korban persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Mungkin pada masa itu emas nggak ada berharga. Tuhan tidak melihat itu, tetapi Tuhan melihat ada air. Air yang berharga pada masa itu apa? Pada masa keringan itu air. Nah hari ini apa masa yang berharga dalam hidupmu? Mungkin sudah ada sesuatu yang berharga dalam hidupmu, saudara tidak mau lepas sama Tuhan. Yang selama ini menghalangi saudara untuk mengalami terobosan. Serahkan kepada Tuhan. Ada harga yang perlu dibayar. Mungkin saudara hari ini apa yang perlu saudara bayar kepada Tuhan? Mungkin saya nggak ada punya uang. Tapi sudah punya waktumu untuk Tuhan. Akhirnya apa saudara, mesbah terjadi. Dan akhirnya apa? Alkitab katakan, Elia berdoa. Waktu dia berseru kepada Tuhan, tiba-tiba yang terjadi? Api dari surga turun. Nah tadi itu tema untuk minggu depan. Api dari surga turun. Dari apa? Memakan korban persembahan Elia. Tindakan pertobatan, tindakan korban kita kepada Tuhan akan mendatangkan hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin mengalami suatu terobosan, nggak ada cara lain. Kita butuh api Tuhan, amin. Kita melihat Alkitab, waktu murid-murid Yesus, mereka dibaptis Roh Kudus, mereka dipenuhi dengan lidah-lidah api. Kenapa? Mereka butuh api pada masa itu. Untuk mereka mendemonstrasikan kuasa kerajaan Allah. Kalau Elia pada masa itu saudara, dia mendemonstrasikan dengan kuasa api Tuhan turun di surga. Sehingga pada masa itu imam-imam orang Baal semua dipotong dan dibunuh semua. Saudara saya percaya kalau ada api Tuhan dalam diri kita, Baal apa yang dalam diri kita selama ini? Berhala-berhala apa selama ini? Kekuatan dosa-dosa apa selama ini yang bisa tinggal di diri kita? Kalau ada api Roh Kudus dalam diri kita, nggak ada. Saya masih ingat lawatan Tuhan pada 2002 itu. Semua orang tidak bisa berdiri. Gembala tidak bisa berdiri. Mau khotbah nggak bisa khotbah. Tumbang jatuh sampai pecah ini semua saudara. Mau khotbah nggak bisa khotbah, nangis. Semua jemaat Tuhan itu masih ingat saya di Haji Abbas. Semua dilawat Tuhan. Tidak ada satu pun yang berdiri. Para pemusik nggak ada lagi. Semua mereka sudah tergeletak. Kenapa tiba-tiba pada hari itu Tuhan melawat? Tiba-tiba ada satu anak Tuhan yang biasa, jemaat biasa. Tiba-tiba dia dipenuhi roh Nabi. Dia katakan bertobatlah. Ini orang biasa. Tiba-tiba Tuhan pakai. Langsung dia bernubuat, hai umatku bertobatlah. Artinya pada suara kerajaan Allah datang dari surga. Ada api Tuhan turun pada saat itu. Nah dari masa itu terjadi gerakan demi gerakan. Sore lagi ibadah saudara. Kita mau menyembah Tuhan. Pada sore hari pun gembala kita nggak bisa khotbah. Nggak sanggup berkhotbah, nggak layak berkhotbah situ. Hanya Tuhan yang berkhotbah hari itu. Semua adalah Tuhan lagi saudara. Dan dari situlah saudara terjadi kegerakan demi kegerakan. Sampai gereja ini ada hari ini. Kenapa? Karena ada api Tuhan. Saudara saya percaya hidupan kita bisa berubah kalau ada api Tuhan dalam diri kita. Nggak ada cara lain. Ada korban, ada pertobatan, ada persembahan dalam kehidupan kita. Apa sih yang berharga dari kita hari ini? Yang selama ini kita pegang. Mari serahkan sama Tuhan. Tuhan aku mau. Aku mau Tuhan, aku mau terima apimu Tuhan. Berapa hari nanti ke depan saudara? Yesus naik ke surga dan Roh Kudus akan dicurahkan. Mari hari ini sudah persiapkan hati kita. Mungkin dosa selama ini membuat kita lemah. Mungkin dosa selama ini membuat kita tidak bergairah. Mungkin dosa selama ini tidak membuat kita tidak lagi suka dengan Tuhan. Mungkin dosa selama ini membuat kita jauh daripada Tuhan. Kita gak suka lagi dengan hadirat Tuhan. Kita gak lagi suka dengan firman Tuhan. Kita gak lagi suka dengan kesaksian dengan Tuhan. Sehingga kita semakin hari semakin jauh. Kita semakin jauh, hati kita semakin keras. Hati kita semakin apa saudara? Kering. Tetapi malam pagi hari ini mari saudara. Ambil satu tindakan. Dosa boleh datang pada kita. Tapi kalau kita bertobat, Alkitab katakan. Sekalipun dosa musim merah germisi akan putih seperti salju.
Sekalipun dosamu semerahkan ke sumber akan putih seperti bulu domba. Itu darah Yesus akan mencucikan kita. Korban anak domba sudah disembelih bagi kita. Mari saudara kita bagi berdiri bersama-sama saat ini. Sehebat apapun dosa kita, saat kita merendahkan diri, mari saudara kita akui di hadapan Tuhan malam pagi hari ini. Mungkin hari ini kita mengalami, kok saya kering ya, kok saya selama ini kok susah menyembah ya, kok saya susah berdoa ya, kok selama ini saya susah baca Alkitab ya, kok saya nggak gairah dalam hadirat Tuhan, kok saya kehilangan damai, saya kehilangan sukacita dalam Tuhan. Berarti ada sesuatu yang kurang beres. Mari malam pagi hari ini kita mau katakan kepada Tuhan, kita mau beresin, kita mau akui depan Tuhan. Dan Alkitab katakan kalau kita ngakui dosa kita maka Tuhan setia dan adil. Amin saudara. Mari kita angkat pujian ini saat ini. Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Haleluya. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Oh Jesus. Jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan Amen. kesalahanku. Oh Jesus, kami berterima kasih. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Mari sekali lagi akan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan saat ini. Tuhan sanggup pulihkan setiap kita pagi hari ini. Sejauh timur Haleluya Jesus. dari barat Engkau membuang dosaku. Haleluya. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam
firman Tuhan sudah disampaikan kepada kita pagi hari ini. Tuhan sudah mengingatkan kita. Bukan Tuhan tidak sanggup menolong kita. Bukan Tuhan kurang panjang tangannya untuk menolong kita. Bukan Tuhan telinganya kurang mendengar setiap seruan dan doa kita. Tetapi ada satu hal yang Tuhan katakan, bahwa ada dosa yang sentiasa tersembunyi, yang selama ini menghalangi kita untuk mengalami apa menjadi janji Tuhan. Mari saudara Bapak Ibu, pagi hari ini jangan kita simpan segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita dengan jujur hadapan Tuhan. Tuhan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Seperti seorang anak yang terhilang, dia katakan, Bapa, aku sudah berdosa kepada Bapa. Aku sudah berdosa terhadap surga. Saya percaya firman Tuhan berkata, Dia adalah Tuhan Allah yang setia dan adil. Saat kita mau berdoa, saat kita mau bertobat, saat kita mau mengakui dosa dan pelanggaran kita selama ini, dan kita mau memperbaikinya, saya percaya ada anugerah Tuhan, ada kasih Tuhan. Sehingga tabur itu Tuhan mengembalikan diri kita. Sehingga Tuhan akan mengembalikan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu saat ini. Bagi saudara yang ingin membereskan hatimu di hadapan Tuhan, mari saudara diri di depan, di hadapan Tuhan saat ini. Engkau mulai berkata-kata, engkau berkata kepada Tuhan, ampuni kami. Tuhan, ampuni seluruh keberadaanku selama ini. Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran dan ketidaktaatan selama ini. Tuhan, ampuni selama ini aku tidak melakukan apa yang menjadi kehendak atas hidupku Tuhan. Kalau selama ini aku mengalami lemah, aku mengalami letih lesu, bukan karena Engkau Tuhan, tetapi karena dosa yang selama ini yang sentiasa mengikat, dosa yang selama ini aku pelihara. Tuhan, kami tahu bahwa kasih-Mu Tuhan lebih besar dari apapun pelanggaran kami. Anugerah-Mu lebih besar dari segala apapun ketidaktaatan kami. Hari ini Tuhan, Engkau melihat setiap tangan-tangan anak-Mu yang terangkat Tuhan. Engkau turunkan api-Mu atas mereka ya Tuhan. Engkau turunkan kasih dan kuasa-Mu kepada mereka pagi hari ini. Sehingga mereka dibebaskan dari segala dosa. Mereka dibebaskan dari segala pelanggaran. Dan bila api kemuliaan Tuhan kembali turun atas mereka. Sehingga dengan api-Mu mereka disucikan kembali ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari katakan, aku berterima kasih Tuhan. Betapa besar kasih dan anugerah-Mu. Haleluya. Betapa besar kasih. Bapak Ibu, di tangan saudara ada ampun persembahan. Mari kita ingin memberikan persembahan pagi hari ini. Biar dengan sukacita kita membawa, kita dengan sukacita bila korban syukur kita kepada Tuhan pagi hari ini. Sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Oh, ku berterima kasih Tuhan. Ku berterima Haleluya. kasih kepadamu ya Amin. Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, menjelang siang. Kami percaya Tuhan Engkau mengingatkan kami akan dosa yang sudah kami perbuat. Tuhan, kami tahu bukan karena kekuatan kemampuan kami untuk kami berbalik. Hanya oleh Roh-Mu ya Tuhan menolong kami untuk kami meninggalkan segala dosa kami. Dan kami mau dibaharui lebih lagi oleh kuasa-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan sebagai ucapan syukur kami Tuhan di hadapan Engkau. Kami membawa persembahan kami Tuhan. Bila persembahan ini sebagai dupa yang harum, persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Baik itu persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan lainnya Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bila Engkau memberkati usaha dan pekerjaan dan rumah tangga mereka lebih lagi ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan di kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Mari jemaat Tuhan saat ini angkat tangan-Mu dan ibadah kita sudah selesai. Mari terimalah berkat daripada Bapa Surgawi, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Penghiburan, kekuatan datang daripada Roh Kudus menyertai kita. Sampai Yesus datang kedua kali kita diberkati untuk menjadi berkat sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Mari kita semua yang diurapi katakan.